Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda di program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi linear. Model regresi yang baik harus meloloskan uji asumsi klasik. Nah, untuk analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen, baik secara parsial atau individu ataupun secara simultan atau bersama-sama. Nah, skala data yang digunakan dalam regresi berganda yaitu data interval atau data rasio, terutama pada variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam uji statistik yang masuk ke dalam uji asumsi klasik regresi linear berganda. Yang pertama ada uji multikolineritas menggunakan metode VIF. Lalu yang kedua ada uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, untuk uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series atau untuk data sekunder. Lalu yang ketiga ada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser atau biasanya disebut dengan uji Gleiser. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar uji asumsi klasik dan regresi linear berganda, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana data ini merupakan data time series, yaitu data tahun 1980 sampai tahun 1999. Nah, langsung saja kita lakukan input data dari program Microsoft Excel ke program Minitab. Nah, ini kita copy lalu kita paste di program Minitab. Nah, dimana di dalam video ini saya menggunakan Minitab versi 21. Dan untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan melakukan analisis uji asumsi klasik, yaitu uji multikolineritas dan uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom respon kita masukkan variabel Y atau variabel dependen. Selanjutnya untuk kolom continuous predictor kita masukkan variabel independen dari variabel X1 sampai variabel X4. Lalu kita bisa pilih result. Selanjutnya kita bisa checklist pada Durbin-Watson statistik. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan output uji autokorelasi Durbin-Watson. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita bisa pilih storage. Nah, ini residual kita checklist. Ini tujuannya untuk memunculkan variabel residual. Lalu pilih OK, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji asumsi klasik, yaitu uji multikolineritas dan uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, untuk analisis output yang pertama yaitu analisis output Minitab untuk uji multikolineritas. Nah, bentar ya, akan saya perbesar dulu.
Nah, pada output uji multikolineritas, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien, yang lebih tepatnya di kolom VIF. Nah, diketahui nilai VIF variabel yang masuk ke dalam model independen kurang dari 10. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolineritas atau asumsi uji multikolineritas sudah terpenuhi. Dengan kata lain, lolos uji multikolineritas. Nah, bisa dilihat pada kolom VIF, variabel yang masuk model independen, yaitu variabel X1 sampai variabel X4, memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang artinya asumsi uji multikolineritas sudah terpenuhi atau sudah lolos uji multikolineritas. Nah, selanjutnya di sini ada analisis output Minitab untuk uji autokorelasi Durbin Watson. Untuk outputnya yang ini ya, di mana nilai Durbin Watson statistik sebesar 1,87933. Lalu untuk analisis outputnya diketahui N atau jumlah data yang digunakan sebanyak 20 data. Nah, bentar akan saya tunjukkan. Nah, ini ya, 20 data. Dan K atau variabel independen yang digunakan atau variabel yang masuk ke dalam model independen ada 4 variabel, yaitu X1 sampai X4. Maka berdasarkan tabel acuan Durbin Watson dengan alfa 5%, mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana nilai DL yaitu sebesar 0,8943. Nah, bentar akan saya tunjukkan untuk tabel acuannya. Nah, ini ya, N 20 dan K 4, di mana nilai DL yang diperoleh sebesar 0,8943. Lalu untuk nilai 4 dikurangi DL yaitu sebesar 3,1057. Nah, nilai ini diperoleh dari 4 dikurangi nilai DL, yaitu 4 dikurangi 0,8943. Nah, bentar akan saya hitungkan. 4 dikurangi 0,8943. Nah, ini ya hasilnya 3,1057. Lalu untuk nilai DU sebesar 1,8283. Nah, angka ini. Lalu untuk nilai 4 dikurangi DU sebesar 2,1717. Nah, angka ini diperoleh dari angka 4 dikurangi 1,8283. Bentar ya, akan saya hitungkan. 4 dikurangi 1,8283. Nah, ini hasilnya 2,1717. Udah sama ya. Lalu untuk nilai Durbin Watson sebesar 1,8793. Nah, angka ini. Lalu untuk hasil uji autokorelasi Durbin Watson, di mana nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Nah, ini ya, nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi, dikarenakan nilai Durbin Watson statistik berada di antara nilai DU dan 4 dikurangi DU. Nah, setelah kita melakukan analisis uji multikolineritas dan uji autokorelasi, selanjutnya kita akan melakukan analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana dalam analisis regresi untuk uji normalitas, variabel yang akan dianalisis yaitu variabel residual. Nah, langsung saja kita bisa pilih Stat, lalu pilih Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test. Nah, kita masukkan variabel residual ke kolom variabel. Lalu untuk bagian Test for Normality, kita bisa pilih
Kolmogorov-Smirnov, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk analisis outputnya, diketahui nilai p-value sebesar 0,150. Nah, angka ini. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Nah, untuk tahapan analisis selanjutnya, yaitu kita akan melakukan analisis uji Gleiser atau uji heteroskedastisitas Gleiser. Tapi, sebelum kita melakukan analisis uji Gleiser, kita harus memunculkan variabel absolut residual. Nah, caranya, kita bisa pilih kalkulator. Lalu untuk pengisian store result in variable atau pengisian nama variabel, kita bisa tuliskan ABS res. Lalu di bagian function kita bisa pilih absolute value. Lalu kita masukkan variabel residual. Nah, ini ya, ABS res. Lalu kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel absolute residual atau ABS res. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen untuk melakukan uji Gleiser. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, untuk kolom respon kita hapus variabel Y atau variabel dependent. Selanjutnya, kita masukkan variabel ABS res. Lalu kita bisa pilih result. Nah, di display of result kita bisa pilih basic table. Lalu hilangkan checklist pada Durbin Watson. Lalu pilih OK. Selanjutnya, kita bisa pilih storage. Nah, hilangkan checklist pada residual. Lalu pilih OK dan OK. Nah, di sini sudah muncul output uji Gleiser. Nah, pada output uji Gleiser, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Nah, untuk analisis outputnya, diketahui nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih besar dari 0,05. Nah, nilai ini ya, p-value variabel independen dari X1 sampai X4. Di mana nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji asumsi klasik untuk regresi linear berganda yaitu uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Dengan kata lain, uji asumsi klasiknya sudah lolos. Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, caranya, kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, di kolom respon, kita hapus variabel ABS res, lalu kita masukkan lagi variabel Y atau variabel dependent, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji regresi linear berganda. Nah, untuk analisis output yang pertama, yaitu analisis output Minitab untuk uji hipotesis, atau biasanya disebut dengan uji T dalam regresi linear berganda, di mana variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,284. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.
Nah, angka ini ya, 0,284, nilai p-value variabel X1 di tabel koefisien. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai p-value sebesar 0,076. Nah, angka ini, nilai ini juga lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk selanjutnya yaitu variabel X3, di mana variabel X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,005. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk variabel X4 memiliki nilai p-value sebesar 0,047. Nilai ini juga kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X4 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini ada analisis persamaan regresi linear berganda. Nah, untuk analisis persamaan regresi linear berganda, kawan-kawan semua bisa fokus pada output yang ini, regression equation, di mana nilai ini diperoleh dari nilai koefisien regresi variabel independen di tabel koefisien. Nah, ini ya untuk angka-angkanya. Lalu untuk analisis persamaan regresinya, nilai konstanta yang diperoleh sebesar minus 5,62. Nah, angka ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen akan menurun sebesar minus 5,62. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,331. Nah, angka yang ini ya, nilai koefisien regresi variabel X1. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif, yaitu sebesar 0,0205. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif, yaitu sebesar 0,0850. Nah, angka yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X4 bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,0226. Nah, untuk angkanya yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X4 meningkat, maka variabel Y akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu untuk arah pengaruhnya gimana, Kak? Untuk arah pengaruh dalam analisis regresi, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai koefisien regresi. Nah, yang nilai yang ini ya. Untuk nilai negatif, artinya arah pengaruhnya negatif atau tidak searah. Tapi jika nilai koefisien regresinya positif, maka bisa diartikan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu positif atau searah. Nah, selanjutnya di sini ada analisis output Minitab untuk uji F simultan. Nah, untuk uji F, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel analisis of variance. Nah, tabel ini ya. Diketahui nilai p-value sebesar 0,003. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel independen
yaitu variabel X1 sampai variabel X4, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, selanjutnya untuk analisis output yang terakhir yaitu analisis output koefisien determinasi. Berhubung ini regresi berganda, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai adjusted R-square. Nah, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 53,87%. Maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 53,87%. Sedangkan sisanya yaitu 46,13% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda di program Minitab. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.